Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Satu kehormatan dari setiap kita memenuhi panggilan Raja dan segala Raja yang hari ini mengundang kita, ingin memberkati hidup kita. Dia yang sangat mengasihi kita, sangat merindukan hadirnya kita dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang luar biasa baik, pagi ini kami datang memenuhi panggilan Tuhan. Pagi ini kami datang memenuhi undangan-Mu ya Allah. Kami tahu bahwa Engkau ada di tempat ini. Kami haus, kami rindu akan hadir-Mu sungguh ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau lah sumber kekuatan kami dan tidak ada yang lain. Dan pagi hari ini kami mau menyukakan hati-Mu. Kami mau bersuka dalam hadirat Tuhan. Kami mau nyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Mari Engkau bekerja, mari Engkau berkarya dalam setiap hidup kami tanpa terkecuali. Sesuatu yang besar, yang ajaib boleh terjadi di pagi hari ini buat setiap kami. Kami sungguh mengundang hadir bagi setiap pribadi lepas pribadi. Mari Engkau melakukan sesuatu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, membawa segenap hati kita. Bagi nama-Mu
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bahwa Dia ada di tengah-tengah kita, saudaraku. Berikan persembahan yang terbaik, yaitu penyembahan dari hati kita bagi Dia. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab
ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, haleluya, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Amin. Siapa pendengar kita yang benar-benar percaya Dia ada di tempat ini? Amin. Lambaikan tanganmu yang benar-benar percaya. Sebab itu, mari kita berikan yang terbaik. Karena Dia ada di tempat ini. Benar-benar memuji Dia. Suatu persembahan yang indah bagi Dia. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oh Yesus. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
akan duduk kembali. Bulan Desember, bulan yang penuh keceriaan. Amin. Bab itu kasih senyum buat kiri kanan kita. Boleh dibuka maskernya sedikit mungkin, biar ditunjukkan bahwa benar-benar bersuka cita. Puji nama Tuhan. Tetap tinggikan raja di atas segala raja.
Puji nama Tuhan. Bangun pagi-pagi, mari puji muliakan Dia. Setiap membuka mata, tinggikan Dia. Amin. Saya udah berdiri untuk kita semua umat Tuhan di tempat ini. Kita mau persiapkan hati kita, karena Allah akan menasehati kita, memberikan pesan bagi kita melalui hamba-Nya. Siapkan hati kita sungguh-sungguh, agar saat kita pulang dari tempat ini, keajaiban terjadi buat saya dan saudara. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas Waktu kepada hamba-Nya. kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Amin. Bapa, takkan habis di hidupku. Kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Lebih tinggi
kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Bapa, biarlah ujian ini menjadi sebuah pengakuan kami, Tuhan. Kasih-Mu yang tak terbatas, Tuhan, membawa kami dari setiap musim kehidupan kami sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah membawa kami sejauh ini, Tuhan, dan Kau terus akan membawa kami jalan bersama sampai garis akhir. Kami persilakan Roh Kudus pagi hari ini Kau beracara, Tuhan, sampaikan akan menjadi isi hati-Mu untuk mengajar sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua yang sungguh tidak lama lagi. Roh Kudus sendiri yang take over dari pertengahan sampai selesainya, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, layakkan kami, singkapkan apa menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Kuatkan setiap lemah yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, sehingga setiap kami sidang jemaat-Mu Bapa meninggalkan tempat ini pagi hari ini, kami akan pulang dengan membawa sebuah kemenangan yang daripada-Mu, membawa kami untuk berjalan bersama-Mu sampai garis akhir, untuk bertemu dengan muka apabila Engkau datang yang kedua kali. Tenggelamkan Tuhan kami dalam kemuliaan-Mu dan sembunyikan kami di belakang salib-Mu, Tuhan. Semua yang siap diberkati berkata amin. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya. Nggak terasa ya, kita tiba-tiba sudah berdiri di bulan Desember, di minggu kedua. Sebentar lagi kita segera akan mengakhiri tahun 2021. Pagi hari ini kita lihat ada pohon Natal ya. Haleluya. Ini sudah musim Natal semenjak 1 Desember ya. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dari suatu perikop dari Yohanes pasal yang ke-10. Ya, Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan baca dari ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 10, dari ayat 10 bagian B, dikatakan aku datang, yaitu Yesus. Buat apa Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa Bapak Ibu. Beberapa hari lalu tiba-tiba saya diingatkan ayat ini. Saya tiba-tiba iya Tuhan. Natal selalu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia. Masalah tanggalnya mau tanggal 25, mau tanggal berapa itu nggak penting Bapak Ibu. Karena Alkitab tidak mencatat dengan jelas. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Natal berbicara tentang kelahiran, yaitu kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia. Dalam perundungan saya, Tuhan, kenapa Engkau mesti datang ke dalam dunia? Dikatakan aku datang, berarti Tuhan kenapa mesti datang? Bukankah sebenarnya Tuhan bisa dong ngutus malaikat dan segala macam untuk menyelamatkan manusia? Tetapi tidak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Alkitab mencatat Yohanes di dalam Matius pasal 1 dan Lukas pasal 2 kita lihat berita tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus itu juru selamat ke dalam dunia. Allah menjadi manusia. Ini sesuatu yang jadi kontroversi di dalam beberapa agama lain. Lalu mereka mempertanyakan kenapa sih Allahnya orang Kristen itu mesti jadi manusia bahkan mati. Tetapi saya ingin katakan kepada ibu yang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak hanya mati, tetapi Dia akan bangkit dan bahkan pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dikatakan Alkitab Dia akan kembali menjemput kita untuk yang kedua kali kedatangannya. Haleluya. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kenapa Dia mesti datang ke dalam dunia? Dikatakan untuk memberi hidup. Tuhan ingatkan kita sama-sama lihat di dalam Roma pasal 3, sebuah ayat yang tidak asing lagi.
Roma pasal 3 yang ke-23 adalah sebuah ayat yang tidak asing lagi, berbicara tentang dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma mencatat di dalam Roma pasal 3 dan ke-23 memberitahu bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kapan itu terjadi Bapak Ibu? Di saat manusia jatuh di dalam dosa. Di saat manusia jatuh di dalam dosa, maka di saat itulah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia secara jasmani memang masih hidup, tetapi secara rohani, secara roh telah mati. Oleh sebab itu kenapa Tuhan Yesus mesti datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau minggu lalu kita dengar sebuah khotbah dari Bapak Pendeta Daniel Wijaya, cinta yang bertepuk sebelah tangan, berbicara kasih Allah di dalam Yohanes pasal 3:16. Itulah isi hati Tuhan tentang umatnya. Setiap orang Tuhan kasih, dikatakan begitu besarnya kasih Allah kepada manusia. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus lahir di dalam dunia, karena begitu besarnya kasih Allah. Dan skenario ini bukan terjadi hanya pada saat Tuhan Yesus lahir, tetapi itu sudah direncanakan semenjak saat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, kita akan sama-sama lihat ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 dikatakan perempuan itu, di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di saat itulah, di saat ketika manusia Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, di saat itulah putus hubungan manusia rohaninya dengan penciptanya. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-27 dikatakan, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16, ke-15 dan 16 dikatakan Tuhan, yang ke-16 dikatakan Tuhan lalu memberi perintah ini. Jadi ada Kejadian 2 pasal 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat ke-17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kejadian pasal 2 memberitahu kita bahwa Tuhan beri perintah, jangan dimakan. Kalau makan pada hari engkau memakannya mati. Saat Kejadian pasal 3 Hawa dan Adam makan, di saat itulah terjadi putus hubungan, mati. Dan kalau kita lihat kisahnya, akhirnya manusia diusir dari taman itu. Manusia yang hidup dalam kemuliaan, yang setiap hari bergaul dengan Tuhannya, tiba-tiba manusia, kalau kita baca di Kejadian pasal 3, kita lihat pada saat Adam dan Hawa mendengar langkah Allah di taman, mereka takut. Di saat manusia jatuh di dalam dosa, maka ketakutan itu menghampiri hidup manusia. Pada hari-hari ini kita tahu bahwa dunia dalam kondisi yang tidak membaik, walaupun sudah hampir 2 tahun COVID-19 melanda Indonesia bahkan seluruh bumi. Tetapi satu hal yang pasti bagi kita, bahwa kita punya Allah yang luar biasa yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang telah datang ke dalam dunia, dan dia Allah yang menjadi yang menyelamatkan manusia. Di dalam Matius pasal 1 mengatakan dia namanya Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Dia jadi juru selamat bagi kita. Dan dia juga Allah yang dikatakan Allah yang Immanuel, yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Dia datang ke dalam, dia menembus segala dosa, dan dia menjamin kita untuk memasuki tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita masuki Bapak Ibu. Tahun 2021 kehidupan yang tidak mudah.
Tahun 2020 mulai COVID dari bulan Maret, Februari, Maret, terus masuk ke 2021, dan ini belum selesai. Belum selesai aja tiba-tiba sudah muncul yang namanya generasi baru yang membuat semua orang panik di dunia. Kita tidak akan tahu pasti apa yang terjadi di depan. Tetapi pagi hari ini ada kabar baik bagi kita bahwa Dia datang. Dia adalah Allah yang memiliki langit dan segala isi. Dia Allah yang Elsa dan Allah yang besar, yang sanggup untuk menjamin kita, membawa kita untuk mencapai garis akhir bersama Dia. Bagi setiap orang yang mencintai dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya, Bapak Ibu. Tahun 2022 mungkin tahun-tahun yang menakutkan bagi kita. Bagi orang dunia sesuatu yang... Tetapi saya bersyukur saya punya Allah yang menjamin saya. Dan saya kira Bapak Ibu kita semua bersyukur kita punya Allah yang menjamin kita. Yang Allah yang telah membuktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib. Roma mengatakan kalau anaknya saja satu-satunya Dia berikan kepada kita, apalagi hal lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan di penghujung tahun 2021 ini, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu kita semua, jangan kita takut. Mari kita pandang Tuhan kita. Dia yang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang siang malam berdoa bagi kita. Jadi pengantara bagi kita. Dia selalu berdoa bagi kita untuk diberi kekuatan. Dia selalu berdoa bagi kita untuk supaya kita boleh jalan dalam kebenaran seperti yang sudah Tuhan lakukan. Teladan yang telah Dia tinggalkan, berjalan dalam ketepatan, berjalan dalam keintiman, berjalan dalam ketundukannya, yaitu dengan Bapaknya. Dia selalu melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Bapaknya. Dan teladan itu yang perlu kita warisi Bapak Ibu, untuk kita berjalan bersama Dia. Saya selalu ingat kalau Tuhan, Dia Tuhan yang baik. Kalau kita lihat tadi di dalam pasal 10 mulai ayat 1 katakan, akulah gembala. Dan ada ayat kata akulah gembala yang baik. Dan dikatakan gembala jalan di depan. Enak gak Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus jalan di depan kita? Enak gak Bapak Ibu? Semua masalah. Ada ayat kata kalau Tuhan berserta dengan saya, siapakah lawan kita? Itulah Tuhan kita. Tetapi pagi hari ini saya ingin katakan kita hanya lihat satu sisi, kita perlu lihat sisi yang lain Bapak Ibu. Kita perlu lihat sisi yang lain bahwa Tuhan jalan di depan dia Tuhan juga yang jalan menuju ke Kalvari. Enggak enak. Enggak enak Bapak Ibu. Karena Dia Tuhan yang juga berjalan ke Kalvari. Dia Tuhan yang jalan ke Kalvari, merelakan diri untuk berkorban, mati bagi kita. Apakah kita hanya mengiring sampai dekat Kalvari lihat dari jauh? Ataukah kita akan mengikut Dia untuk berjalan terus dan naik ke Kalvari seperti yang Tuhan Yesus alami? Mungkin secara jasmani kita tidak disalib, tetapi secara rohani mungkin ada banyak hal hidup kita harus kita salibkan bagi Tuhan kita, supaya kita berkenan dan layak di hadapannya. Natal ini mengingatkan kita Dia telah datang sebagai juru selamat. Dia telah datang sebagai juru selamat, mati bagi kita. Dia telah meninggalkan teladan bagi kita. Dia telah menyatakan cintanya, jangan pernah membiarkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Tetapi mari kita responi cintanya itu dengan apa? Dengan hidup menurut apa yang Tuhan mau. Dikatakan kalau orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi kalau tidak melakukan firman-Nya, dikatakan itu bohong. Tanya omong kosong. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang akan mendengar, menyimpan firman-Nya dan melakukannya. Walaupun, meskipun ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Dari dulu setiap kita pagi hari menjadi orang-orang yang rindu menerima Tuhan Yesus. Jangan sampai kita seperti penginapan di Yerusalem, di Bethlehem pada saat itu, pada saat Yesus mau lahir, dikatakan tidak ada tempat. Tetapi pagi hari ini bila setiap kita katakan kepada Tuhan, ada banyak tempat dalam hidup saya, di dalam hati saya. Pada pagi hari ini di dalam hati kita telah kita isi dengan sesuatu yang lain. Ada banyak orang sudah mengisi hidupnya, hatinya dengan sesuatu lain, bukan lagi cintanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan ditaruh di nomor sekian. Ibadahnya juga setahun mungkin. Beberapa minggu lalu waktu saya pelayanan di Wonosobo, saya katakan dulu Bapak Ibu, di sini nggak ada Bapak Ibu. Waktu tahun 70-an masih saya di Tanjung Pinang. Setiap kali mau Natal itu ada istilahnya jemaat
kapal selam Bapak Ibu. Ada jemaat yang kalau ke gereja itu kalau mau Natal aja Bapak Ibu. Jadi setahun dia datang sekali, jadi dikatakan jemaat kapal selam Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan di sini nggak ada. Ini semua jemaatnya jemaat yang luar biasa, yang cinta Tuhan, yang setia sama Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita pagi hari ini menjadi jemaat-jemaat yang mengerti akan hati Tuhan. Dalam perundungan Tuhan ingatkan saya kepada, kalau kita lihat di dalam Matius ya. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat ke-34 di situ ada sebuah kisah yang satu hari saya baca di situ, tiba-tiba Tuhan ngajarkan saya itu loh. Kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal 8 ya. Di sini dikatakan Matius pasal yang ke-8 ayat yang 34 dikatakan, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Haleluya. Ayat ini sebuah ayat yang dibaca, tiba-tiba satu hari saya baca, saya lihat Tuhan mengajari. Ini loh, orang Gadara ini loh. Ini kalau kita baca di perikopnya kisah tentang orang Gadara yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang sudah sekian lama dikatakan kiaran di kuburan. Gak ada orang sanggup menyembuhkan. Lepas dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia Tuhan yang melihat satu domba yang tersesat. Dia akan meninggalkan 99 domba dan dia pergi mencari satu domba itu sampai ketemu. Dan kalau diketemu dia kata dia akan angkat, dia gendong. Ada sebuah sukacita yang besar. Itulah hatinya Tuhan. Dia kasihan dengan satu jiwa. Jangan biar satu jiwa pun binasa. Oleh sebab itu dia datang ke Gadara. Dan dia usir setan. Yang kalau menurut Alkitab kira-kira itu 2000 Bapak Ibu. Karena apa? Karena korbannya 2000 babi Bapak Ibu. Sebuah harga yang tidak murah secara manusia. Waduh, yang punya babi itu protes Bapak Ibu. Tuhan piye itu, babiku 2000 mati gara-gara satu orang. Kalau kita lihat di sini mereka datang dikatakan seluruh kota. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi responnya yang tidak benar. Responnya yang tidak benar bukan mereka menerima Yesus, suruh Yesus tinggal. Tetapi katakan di sini mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka kecewa. Bondoku kok, harta saya kok, kekayaan saya kok tiba-tiba karena Tuhan datang jadi hilang. Dalam perundangan Tuhan ingatkan saya tentang, kita bandingkan dengan Sakyus. Sakyus dikatakan orang kaya, pemungut cukai. Saat dia bertemu dengan Yesus, responnya adalah luar biasa. Dikatakan setengah daripada hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang kuperas kuberikan 4 kali ganda. Dan Tuhan katakan pada hari ini engkau dan sisi rumah. Apa respon kita pada pagi hari ini? Pada menjelang Natal 2021 ini. Dia telah datang, misinya jelas dan sudah tuntas dilakukan 2000 tahun lalu di Golgota saat dia mati dan bangkit. Dan saat dia pulang ke rumah Bapa. Bagian kita adalah, adakah kita menerima dia? Adakah kita meresponi kasihnya sehingga kasihnya tidak bertepuk sebelah tangan? Atau kita seperti orang Gadara yang menolak Yesus? Kenapa? Karena hartanya berkurang ya. Tiba-tiba karena ada Tuhan. Tidak sedikit memang Bapak Ibu orang yang kesandung karena harta. Kalau kita baca di Alkitab ada kisah tentang orang kaya muda. Dikatakan orang kaya. Semua hukum Taurat sudah dilakukan. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mesti lakukan apa supaya aku selamat? Tuhan Yesus tahu. Oh, ini orang hatinya masih terikat hartanya nih. Udahlah. Kamu jual semua hartanya. Berikan orang miskin, habis itu aku. Wah, bubar Bapak Ibu. Alkitab mencatat, dikatakan dia kecewa. Dia meninggalkan Tuhannya, karena apa? Karena banyak hartanya. Pagi hari ini saya rindu di tahun 2000, penghujung 2021 ini, setiap kita mari kita
Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang apapun, biarkan dia memproses kita. Izinkan Tuhan untuk memproses hidup kita, untuk hidup lebih seturut, lebih berkenan, sehingga menjadi sesuatu yang tidak bercacat celah. Responi dengan benar. Jangan seperti orang Gadara, jangan seperti orang kaya, tetapi sebaiknya kita belajar seperti orang yang ada di Samaria. Kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-40. Ini luar biasa ya. Yohanes yang keempat ayat ke-40 dikatakan, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, nah ini dia, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Respon yang diberikan oleh orang Samaria, yang notabene kalau orang Israel katakan Samaria itu adalah bangsa kafir. Kalau menurut sejarah, Samaria itu adalah orang Israel yang tinggal di seberang sungai Yordan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Sama orang Israel dianggap itu sama dengan orang kafir, bukan orang Israel asli. Oleh sebab itu kalau kita baca dikatakan orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel, orang Yahudi yang lain, yang merasa ini loh aku nih Israel asli loh, yang menolak Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya orang Samaria meresponi saat diceritai oleh seorang perempuan yang gak baik latar belakangnya. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Dan dia bercerita, dan akhirnya satu desa, satu kampung keluar bertemu dengan Yesus. Bukan menolak seperti orang Gadara, tetapi dia mendesak supaya Tuhan tinggal bersama dia. Dan Tuhan akhirnya meresponi tinggal 2 hari bersama dengan mereka. Pagi hari ini saya rindu setiap kita memperingati Natal tahun 2021, kita responi, biarkan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Jangan biarkan sesuatu apapun yang lain yang mendesak Tuhan kita untuk keluar dari hidup kita. Karena pada dasarnya memang banyak hal yang bisa mendesak Tuhan. Kalau kita lihat di perkembangan di barat sana, di negara-negara maju di Asia, kekayaan, kemakmuran mendesak Tuhan sehingga Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Kenapa? Karena butuh Tuhan. Tetapi kita bersyukur, biar setiap kita seperti yang Daud katakan, enggak bisa. Kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Enggak bisa hidup tanpa Tuhan. Daud orang yang mengerti hati Tuhan, yang katakan Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Saat kalau roh Tuhan meninggalkan dia, maka hidupnya pasti binasa. Seperti Saul. Daud melihat bagaimana akhir hidup daripada Saul. Sebab itu Saul itu tahu Tuhan jangan tinggalkan aku. Tahta boleh diambil anaknya Absalom, diberikan, dia pergi keluarkan istana, tinggalkan. Tetapi satu hal, Tuhan jangan tinggalkan aku. Itu yang Daud lakukan. Pagi hari ini biar kita belajar untuk supaya Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Enggak mudah. Dalam prakteknya ngomongnya gampang, dalam perjalanan hidup saya katakan enggak mudah Bapak Ibu. Perlu sebuah anugerah, kita perlu minta tolong Roh Kudus yang dikirim sebagai seorang penolong yang lain saat Tuhan naik ke atas surga untuk menolong kita. Supaya kita bisa dipimpin terus, diingatkan, diajari, diberitahu supaya kita bisa jalan dalam ketepatan, bisa kita jalan terus bersama dia untuk mencapai garis akhir. Kenapa? Karena dunia yang hari-hari mendatang bukan dunia yang gampang. Alkitab sendiri sedang mengatakan pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kata sukar di situ dikatakan itu sama bahasanya kalepos. Sukar itu yang punya arti bahayanya. Bahaya kata kalepos itu hanya ada dikatakan bahwa sama dengan yang ditulis di dalam tentang kisah orang gila Gadara. Bahaya orang kalepos yang dipakai kata itu. Nah, masa akhir zaman adalah masa yang sukar, yang bahaya. Kepada siapa kita minta perlindungan? Bukankah hari-hari ini hampir 2 tahun ini membuktikan kepada kita semuanya adanya uang, adanya jabatan, adanya kekuasaan, ketenaran, ternyata tidak berarti
saat menghadapi yang namanya virus COVID-19. Bertumbangan. Gak ada yang bisa tolong. Hanya satu. Saat kita masuk dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang senantiasa memproteksi kita dengan mati korbannya di atas kayu salib, dalam darahnya kita diproteksi, dan sampai hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Tahun 2021 segera akan berakhir. Tetapi biarlah kita ingat selalu bahwa Dia telah datang punya misi supaya kita hidup. Karena kemarin kita mati. Sebelum kita kenal kepada Tuhan, kita mati. Tetapi Roma mencatat bahwa kita telah mati sekarang dalam baptisan, mati bersama Dia, dan kita keluar, kita bangkit bersama kebangkitannya. Dan kita akan masuk dalam kemuliaannya bersama dengan Dia apabila Dia datang yang kedua kali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita tetap teguh. Tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, mungkin banyak meninggalkan jejak-jejak tangisan air mata. Gak ada orang yang tahu saat kita ada dalam kamar, saat tengah malam kita bangun, kita tangis dengan Tuhan, gak ada yang tahu. Tetapi saya katakan bahwa itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Saat kita datang kepada Tuhan dalam jeritan-jeritan kita, dalam hati yang paling dalam, di tengah malam, di tengah pagi yang orang gak tahu, Tuhan dikatakan Dia akan menampung setiap tetesan air mata di dalam kirbatnya. Dan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan pada waktunya. Saya kalau lihat akhir Desember ini sampai sekarang, saya katakan Tuhan Kau luar biasa baik. Kau luar biasa baik membawa saya Tuhan, keluarga saya pikir Tuhan kalau Engkau yang gak tolong, waduh saya gak tahu deh. Dengan apa yang kita harus bisa membalas cinta kasih Tuhan. Dia datang memberi kita hidup, tidak hanya hidup tetapi hidup dalam kelimpahan. Dikatakan kelimpahan di situ berarti bahwa hidup, sebuah hidup yang kekal, yang tidak binasa. Jadi kelimpahan di situ tidak berbicara tentang hanya harta benda. Mungkin seringkali orang kalau bilang kelimpahan itu harta benda. Tidak. Karena Amsal, karena pengkhotbah Salomo mengatakan semuanya itu sia-sia. Oleh sebab itu kenapa Matius mencatat di Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan saat kita tahu. Dan kebenaran itulah menjamin kita saat kita kalau menghadap kepada Tuhan. Dia katakan Engkau hambaku yang layak masuk dalam pesta. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak punya kebenaran, dikatakan kita tidak punya jubah pesta. Maka saat ketemu dengan Raja di atas segala raja, dia katakan kau hai ke kiri, masuk dalam api kekal. Hidup di dunia di akhir zaman ini gak mudah Bapak Ibu. Tetapi satu hal, kita bersyukur kita punya penolong. Roh Kudus yang sudah Dia berikan kepada kita, dikatakan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyertai kita dan sampai kesudahan alam? Enggak ada. Suami kita kah? Istri kita kah? Anak kita kah? Enggak ada. Semua satu hari jam kehidupannya akan berhenti dan kita akan jalan sendiri-sendiri menghadap Tuhan. Saya ingat satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil pulang, dia katakan bahwa mengiring Tuhan itu adalah bukan rombongan. Setiap kita akan menghadap Tuhan sendiri-sendiri, gak ada suami istri sehidup semati ya sampai di kuburan. Setelah itu selesai, menghadap Tuhan itu sendiri-sendiri. Oleh sebab itu kenapa kita perlu Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam hidup kita, itu ada sebuah jaminan bagi kita untuk kita bisa mencapai garis akhir. Dalam perenungan Tuhan ingatkan saya tentang perjamuan suci yang setiap bulan kita lakukan. Dikatakan kalau engkau minum dagingku dan makan dagingku dan minum darahku, engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kita punya hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa kita beda dengan orang dunia. Orang dunia agama lain tidak ada. Hanya agama percaya sama Tuhan Yesus yang membuat Dia memberi dagingnya, darahnya bagi kita untuk kita makan dan minum dan membentuk kita satu hari kita hidup dalam kemuliaan seperti Dia dengan tidak bercacat celah.
Oleh sebab itu sehingga dikatakan bahwa kekristenan bukan hanya sebuah agama, tetapi kekristenan adalah sebuah relationship. Itu sebabnya kenapa orang gak memahami. Seringkali kalau kita bilang kita ini anak, orang menertawakan, loh anak, masa Tuhan Bapa Allah itu mempunyai anak? Tidak memahami. Tetapi itulah Bapa. Memang kemampuan manusia, banyak hal yang kita tidak bisa pahami yang apa Tuhan lakukan. Tetapi Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia Tuhan yang terlahir, mati, bangkit, dan Dia segera akan datang menjemput kita. Ayat yang terakhir kita sama-sama lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal yang pertama, dan segera kita berakhir. Saya persilakan musiknya untuk maju ke depannya. Kisah Rasul pasal yang pertama dikatakan di ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Haleluya. Ada sebuah kebenaran dan kepastian. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, nubuatan-nubuatan sudah digenapi. Salah satu yang belum ini, bahwa Dia akan datang yang kedua kali. Dikatakan kepada orang-orang Galilea saat Tuhan Yesus diangkat, mereka melihat tiba-tiba ada keluar malaikat. Malaikat itu berkata kepada mereka bahwa Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dan itu pasti. Oleh sebab itu, jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita lemah. Mungkin kita letih, datang kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Mungkin kita sedang berjalan dalam satu situasi yang gak enak. Sudah sekian lama menunggukan pertolongan Tuhan. Sepertinya kok Tuhan belum tolong-tolong. Saya ingin katakan, Dia pasti tolong. Nantikan Dia, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia begitu mengasihi kita. Dia bukan hanya datang dan mati bagi kita. Maka Dia bangkit dan Dia pulang ke rumah Bapa. Dan dikatakan bahwa Dia akan datang dengan cara yang sama. Dan Natal, dalam rangka menyongsong Natal tahun 2021 ini, biarlah kita mempersiapkan hati kita. Mengingat kelahirannya, tetapi mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan yang kedua kali yang sungguh amat tidak lama lagi. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Juru Selamatku. Saya mungkin bisa minta bantuan single leader ya, saya dibantu. Adakah pagi hari ini kita sedang berjalan lewat lembah kekelaman? Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan. Pernah sedetik pun, terima kasih Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau-Lah yang disembah. Amin. Yesus Engkau Juru Selamatku, amin Tuhan.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, besar setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kaulah juru selamat kami. Oh, kami percaya ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Oh, tiara lama shikara lama 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 shikere. Tiara lama 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 shikara baba 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 baba. Tiara lama shikara lama 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 shikere ya lama shikere. Tiara baba 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 kurata kaya lama ya shikara mata kaya lama ya shikere. Oh Jesus, tiara la ya la ya la ya se. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami minta dengan kasih Kristus Ibu Nini berdoa untuk berkenan firman Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini, yang terus menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, untuk kami terus membenahi kehidupan kami, fokus kami dalam mengiring Tuhan. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang baik, namun sering kami yang berubah setia kepada-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, biarlah Engkau mengubah setiap hidup kami melalui firman yang kami dengar di pagi hari ini. Kami memiliki sebuah respon yang baik. Kami memiliki sebuah komitmen di hadapan Tuhan untuk melangkah di tahun yang baru. Kami komitmen yang baru. Sungguh tidak mudah dalam mengiring Engkau dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya ketika Allah Roh Kudus ada dalam hidup kami, itu memampukan kami. Amin. Mungkin firman Tuhan di pagi hari ini bagi setiap kami bukan satu hal yang mudah Tuhan, sungguh Tuhan. Tapi kami tahu itu yang harus kami kerjakan. Mampukan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kau terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Pengurapan hikmat Allah terusnya dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan memakai dalam pelayanannya semakin heran, semakin memberkati banyak orang. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, anak-anaknya, semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar di pagi hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami, ini doa kami untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan.
Sekali lagi saya akan kembali mengumumkan untuk serangkaian acara Natal kita. Ibadah Natal kita tetap di tanggal 25 Desember, jatuh di hari Sabtu. Ya, ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 7 pagi. Ya, dan ada door prize. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan door prize seharga 25.000, 20 ya, 20 atau 5 ya? Berapa kemarin? 25 ya? Berapa? 25? Ya, 25.000 ya. Jadi dari kita untuk kita. Karena kita tahun ini memang tidak mengundang dari cabang-cabang karena memang masih ibadah terbatas. Jadi jemaat saja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan mau memberikan door prize, ya monggo silahkan. Paling lambat minggu depan ya kami terima, atau tanggal 23 paling lambat bisa diantar ke sini untuk door prize-nya seharga minimal 25 nanti buat acara Natal kita. Ya, acara Natal tanggal 25 Desember hari Sabtu jam 7 pagi, tanggal 26-nya ibadah seperti biasa jam 7, dan ibadah tutup tahun diadakan tanggal 31 Desember hari Jumat ya, jam 10 malam sampai dengan selesainya. Ya, tanggal 31 Desember ibadah tutup tahun. Dan tanggal 1 Januarinya tidak ada ibadah karena ibadahnya sudah bergabung dengan ibadah tutup tahun jam 10 malam. Jadi pergantian tahun jam 12 kita akan ada perjamuan kudus di tempat ini. Dan tanggal 2 Januari tetap ada perjamuan kudus ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa datang malam pas ibadah tutup tahun tetap bisa menikmati perjamuan kudus hari minggu pertama di bulan Januari. Ya, selanjutnya untuk diakoninya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan masih tersedia di depan ya kotak diakoninya sampai minggu depan terakhir. Itu untuk acara kita tanggal 26 Desember, berarti minggu terakhir kita akan membagikan diakonia, membagikan sembako untuk jemaat Tuhan tempat ini, satu keluarga satu. Ya, dan untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan dukungan untuk Natal, bisa ambil amplop Natal di sebelah kiri pada saat pintu keluar di atas peti sebelah kiri. Ya, demikian pengumumannya bisa kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh untuk ibadah, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, penerima tamu, LCD, multimedia, mixer, kor yang ada, juga hamba-Mu yang firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk hidup kami semakin hari semakin berkenan di hati-Mu, dan kami boleh menjadi berkat buat jemaat tempat ini. Juga kami semua sedang jemaat-Mu tempat ini Tuhan, jamah hidup kami Tuhan, untuk kami lebih hari lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami memiliki respon yang baik, yaitu kami mau Tuhan mengundang Engkau untuk tetap tinggal di dalam hidup kami Tuhan, di hati kami Tuhan, untuk kami tetap menomorsatukan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang ada di dunia ini Tuhan, tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap yang nomor satu dalam hidup kami Yesus. Berkaryalah dalam hidup kami, pimpin setiap hidup kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup seturut dengan apa yang Engkau mau, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, yang harus kami lakukan, sehingga kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan dalam setiap studi kami. Ialah hikmat daripada-Mu Engkau tambah-tambahkan untuk boleh mendapatkan prestasi yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, semuanya boleh berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati dalam setiap rumah tangga kami Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, kasih-Mu turun atas setiap rumah tangga kami Tuhan,
Sehingga ada suatu kebahagiaan, ada suatu sukacita yang besar dalam rumah tangga kami, karena Engkau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau hadir dalam hidup kami Yesus, menerangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila di antara kami ada yang sakit, biarlah kuasa-Mu, pilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Apabila ada yang susah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan dalam hidup kami Tuhan. Yang lemah Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Yang dalam masalah Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam setiap masalah kami Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan memberikan sesuatu hal, pencobaan yang lebih besar dari kemampuan kami Tuhan. Apabila Tuhan izinkan kami harus melewati setiap badai masalah dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap masalah demi masalah Tuhan, dan keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu Gembala tempat ini, tetap berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang baru untuk kembali bersama-sama kami melayani jemaat-Mu tempat ini Tuhan, untuk menjadi pendoa syafaat yang senantiasa berseru-seru berdoa kepadamu Tuhan buat jemaat tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap menyerahkan bangsa negara kami, tetap berikan keamanan, kedamaian di Papua Tuhan. Kau yang tolong semuanya, berikan kau suasana yang kondusif, suasana yang aman Tuhan. Segala gejolak-gejolak Tuhan hentikan Tuhan, redakan Tuhan, ubahkan rencana-rencana mereka, yang mereka ingin untuk memerdekakan diri atau apapun juga Tuhan, keluar dari negara NKRI ini Tuhan. Ubah rencana mereka ya Tuhan, sehingga Papua tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Tuhan daerah-daerah yang saat ini sedang terkena bencana, musibah-musibah Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak di antara mereka yang saat ini sedang kesusahan Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong mereka, Tuhan mau lawat mereka ya Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan bahwa di balik apapun yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, kami tahu Tuhan punya suatu rencana yang indah atas bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu tetap turun atas bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu boleh terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Berkati pemerintahan bangsa kami, dari yang ada di pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, roh takut akan Kau turun dalam hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka dimampukan mengambil keputusan-keputusan dengan tepat, dengan bijaksana sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap serahkan kota kami tercinta, kota Semarang. Tetap memberkati, melindungi kota kami ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Suasana aman, tenang dan damai melalui masyarakat di kota Semarang ini ya Tuhan. Sehingga pada tanggal 25 nanti dalam bulan Desember ini Tuhan, kami boleh bersama-sama serentak di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, boleh memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Bila Tuhan sertai lindungi kami dan berjalan dengan selamat. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, kami boleh kembali sama-sama beribadah tentang kepada-Mu. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, memimpin hidup kita, mengurapi kita, mengingatkan kita akan firman-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pulang dan Yesus berkati.